Oke semuanya, dan kembali lagi di video pembahasan ataupun bisa dibilang analisis kecil-kecilan dari MLBB MPL Indonesia season 14. Dan kali ini kita akan membahas tentang match yang super seru, dianggap sebagai match of the day, tapi ya mungkin juga match of the week, antara RRQ Hoshi menghadapi tim Liquid ID yang saat ini sedang naik-naiknya. Dan gue akan membahas bagaimana, terutama di video kali ini gue akan membahas bagaimana peran draft yang saat ini terjadi, di mana hero Zushin yang cukup OP dan sangat meta dilepas di RRQ untuk dari tim Liquid, sementara mereka bagaimana cara mereka menggunakan carry di depan Zushin yang begitu cukup berbahaya. Dan kita lihat cara yang digunakan oleh tim Liquid ID adalah dengan cara mematikan pergerakan Zushinnya. Kita lihat dari menit-menit awal sebelum turtle pertama spawn, bahkan Zushinnya sudah ditarget. Jawet melakukan flicker, dilempar keluar dan dilakukan all in sehingga membuat Zushinnya mati. Walaupun disitu tentu saja Rins yang memakai Jushin tidak melakukan flicker, tapi ya kita bisa lihat langsung di all in sehingga mendapatkan first blood. Dan mungkin kita bisa lihat di klip kali ini di perang turtle yang pertama bagaimana pengaruh dari Zushin yang sangat mengganggu. Walaupun bisa ditangkap di situ, dia melakukan flicker dan kita lihat sangat mengganggu dengan skill 2-nya. Ini mungkin yang menjadi alasan Zushin begitu overpower sehingga banyak di ban di banyak match. Namun lagi-lagi di sini tim Liquid kembali stick dengan mungkin strategi mereka dari awal, yaitu melepas Zushin, namun dengan syarat adalah Nolannya melakukan targeting hadapan Zushin. Kita bisa lihat Favian melakukan flanking ke arah sana, lalu melakukan burst dengan cara all in semua skillnya ke arah Zushin yang membuat range-nya harus mati. Dan kita bisa lihat di perang turtle yang sudah mau spawn, turtle kedua, Zushinnya di all in langsung, bisa kita lihat. Dan begitu sangat menyebalkan sampai-sampai Zushin masih sempat untuk berkontribusi melakukan pertukaran dengan membunuh karinya. Jadi ya entah apakah itu posisi yang bagus atau tidak melakukan pick terhadap kari di situasi yang seperti ini. Dan gue rasa ini adalah Lord pertama yang dimana ini adalah blunder dari RRQ. Mereka mengira sudah mereset Lordnya, namun ternyata tidak terreset, mungkin karena pengaruh dari skill 1 dari Zask. Dan Favian yang melihat ini langsung melakukan burst cepat-cepat terhadap Lordnya. Sujin bahkan tidak menyangka dan sayangnya sudah terlambat karena langsung saja tim Liquid ID mendapatkan Lord, walaupun yang mendapatkannya adalah Yeskiel dan bukan Favian. Bisa kita lihat di sini bagaimana lu bisa lihat targeting lagi-lagi yang dilakukan terhadap Zushin. Ada Zushin dan Skylar di mid dan langsung Favian tidak menargetkan Skylar melainkan Zushin lagi, sehingga pergerakan Zushin benar-benar dimatikan oleh Nolan di match yang kali ini. Dan ini adalah Lord yang kedua kalau nggak salah. Bagaimana macro play dari Favian yang mengkodakan Nolan, dia melakukan push di arah atas sehingga memaksa Skylar harus balik melakukan clear minion di arah atas dan membuat perang di Lord harus menjadi 4 versus 5 yang mana itu tidak adil. Perangnya langsung dibuka karena kondisi 4 versus 5 pastinya RRQ kalah perang. Walaupun tidak terjadi wipe out, namun tetap saja ini adalah berkat makro gameplay pick Nolan yang gue rasa sangat jenius di sini pick Nolannya. Walaupun dengan resiko melepas Zushin, dan kita lihat gue bisa sangat apresiasi di sini bagaimana peran dari Skylar yang memakai Haritnya yang masih bisa menggendong timnya. Prime Skylar is back, mungkin Skylar mungkin telah kembalikan performanya. Bagaimana di situ Favian bahkan terjadi shutdown, Skylar juga yang mendapatkan shutdownnya, yang berarti Skylar mendapatkan pundi-pundi gold yang cukup banyak dari shutdown tersebut. Pertukaran terjadi walaupun tidak menguntungkan untuk RRQ, tapi di lose condition ini merupakan hal yang sangat bagus karena 3 tukar 2. Dan Skylar dengan kondisi 5 kill dan masih belum terjadi shutdown terhadap Skylar. Mungkin karena memang sejak awal tim Liquid ID terlalu berfokus kepada Zushin, maka Skylar tidak terasa agak sedikit terlupakan mungkin ya. Dan ini adalah Lord ketiga di menit 18 yang mungkin gue bisa bilang adalah bagaimana cara blunder paling besar yang terjadi dilakukan oleh tim Liquid ID. Di sini kita lihat Nolan ingin melakukan flanking mungkin ya di dekat area Lord.
Mungkin dia ingin mencari keberadaan dari Zushin lagi-lagi, namun di sini mungkin RQ karena sudah tahu patternnya Nolan yang selalu melakukan flanking dan juga mentargetkan Zushin. Akhirnya Dairan menemani Zushinnya dengan kondisi juga Dairan sudah memiliki Immortal. Dan akhirnya Nolannya di all in langsung, bahkan range-nya langsung buka ulti. Kita bisa lihat di sana Favian walaupun sempat menggunakan Winter Crown dan juga Ward juga sudah di start oleh mereka. Ada usaha dari Jawhead-nya untuk menjauhkan Arlott dari mengkill. Kita bisa lihat dilempar Arlott-nya oleh Jawhead. Favian juga membeli Immortal setelah Winternya durasinya habis. Namun lihat bagaimana menyebalkannya Zushin. Mungkin jika hero itu berbeda, mungkin Nolan masih bisa kabur dengan menggunakan dash. Namun skill 2-nya Zushin tidak memungkinkan itu terjadi. Favian diangkat kembali menggunakan skill 2 Airborne, dilempar oleh Zushin kembali ke daerah War yang membuat Immortal Nolan pecah. Dan karena sudah tidak memiliki Immortal maupun juga Winter, yang membuat Favian di sini mati. Dan kita bisa perang terjadi, yang mana karena tidak adanya Favian yang melakukan damage dealer, kita bisa anggap perang ini sebagai perang 4 lawan 5. Dan mungkin ada juga kontribusi dari Hylos yang cukup tebal untuk menahan damage di depan juga ya. Dan Nolannya mati, dan kalian bisa lihat di sini bagaimana Kari yang benar-benar tercounter dengan keberadaan dari Zushin. Karinya ingin melakukan damage, namun karena Kari itu memerlukan range yang cukup dekat untuk melakukan damage, itu terjadi Airborne akibat dari skill 2 dari Zushin diangkat, dilemparkan ke tengah-tengah War, yang tentu saja membuat Karinya langsung mati. Tanpa 2 damage dealer utama, yaitu Gold Lane maupun Jungler, yang membuat tim Liquid ID melakukan kerugian dan blunder yang sangat besar gue bisa bilang. Dan ini membuat langsung saja, walaupun tidak wipe out, masih tersisa 2 orang yaitu Jawhead dan juga Zazz-nya. Namun gue rasa di sini benar-benar blunder paling besar karena tidak ada pertukaran yang terjadi, tidak ada member dari tim RRQ yang mati di war yang kali ini. Dan sementara itu tim Liquid ID yang sedang memegang kendali permainan, langsung membernya 3 langsung mati. Dan di kondisi udah menit 18 yang tentu saja sangatlah merugikan, di mana tower juga sudah dikepus, terutama di mid yang menjadi perhatian dari tim RRQ saat ini. Mereka langsung melepas Lord. Mungkin awalnya ingin melakukan Lord, tapi ya melihat kemungkinan besar bisa terjadi endgame karena juga Jawhead saat ini tidak memiliki ultimate. Juga mereka sudah melihat di war yang tadi Zazz sudah mengeluarkan ultimate, yang membuat akhirnya RRQ memaksa endgame di daerah mid. Ya kita bisa lihat 5 member, tidak ada yang mati sama sekali di Lord yang tadi, di perang yang tadi. Skylarnya langsung membeli Oracle di sana, yang mungkin membuat shieldnya jadi makin banyak lagi ketika melakukan ulti. Walaupun Jawhead milik Widdy sempat membeli Immortal, namun itu ternyata tidak berguna sama sekali. Tidak cukup untuk melakukan clear minion, dia juga tidak bisa dekat-dekat karena ya Immortalnya bahkan pecah, langsung diarahkan di all in. Dan akhirnya Skylar membuka ulti sehingga membuat endgame terjadi. Gue rasa kita semua harus memberikan kredit terhadap tim RRQ yang dengan jenius di kondisi in-game, di dalam game mereka berhasil membalikan keadaan dengan strategi mereka sendiri, melihat pattern strategi dari lawan. Dan ya sayang sekali bagi tim Liquid ID yang ya harus kalah di game kali ini.